Baiklah, kembali lagi bersama kami di DG Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham Arna atau PT Awana Citra Mulia ini yang di laporan keuangan kuartal ketiganya ya. Nanti kita lihat apa yang bisa kami temukan. Ini seperti biasa disebutkan, ini direktur utamanya yaitu Tandean Rustandi, Pak Tandean Rustandi, alamat kantor di Sentra Niaga Puri Indah di Kemang Selatan ya. Kemudian ini yang di kasnya kita lihat tahun lalu sekitar 438 miliaran, sekarang berkurang menjadi 417 miliaran. Lalu mereka ada investasi jangka pendek kemarin 161,5 miliaran, sekarang udah gak ada ya. Biasa investasi jangka pendek itu yang di bawah 1 tahun, antara deposito ataupun beberapa instrumen lainnya ya. Nanti kita lihat. Ini piutang usaha. Piutang usaha ini meningkat agak ini. Bahkan pihak berelasi lebih tinggi daripada pihak ketiga. Inilah yang sebenarnya agak kurang bagus ya menurut kami. Mengapa? Pihak berelasi itu kan berarti orang-orang sendiri. Berarti piutangnya itu lebih banyak kepada orang-orang sendiri, bukan kepada penjualannya, bukan lebih kepada penjualannya ya. Apalagi ini meningkat terus, bahkan jumlahnya sangat besar dibandingkan dengan pihak ketiganya. Ini agak kurang bagus menurut kami. Total asetnya dari 2,57 triliunan menjadi 2,58 triliunan. Jadi meningkat sedikit. Utang jangka pendek, utang banknya pun meningkat dari 50 miliaran menjadi 58 miliaran. Padahal tadi kalau mau dibilang yang untuk orang-orang sendiri itu yang pihak berelasi, kalau dikurangi hutangnya seharusnya pun sudah bisa bayar hutang banknya ya. Total liabilitas dari 745 miliaran sekarang menjadi 794 miliaran. Artinya meningkat cukup banyak untuk utangnya nih kalau kita lihat. Meningkat cukup banyak. Kira-kira berapa ini ya? Kira-kira 40-an miliaran nih. Lalu kita lihat yang total ekuitasnya. Ekuitasnya bahkan menurun dari 1,8 triliunan menjadi 1,7 triliunan. Hutangnya meningkat, ekuitasnya menurun. Dan piutang untuk orang-orang sendiri pihak berelasi kayak gitu malah meningkat lah, dan dalam jumlah yang sangat banyak. Agak gimana gitu ya. Penjualan neto 2 triliunan menjadi 1,8 triliunan. Nah ini menurun juga penjualannya. Beban pokok penjualan menurun karena penjualan menurun. Laba kotor yang didapat 692 miliaran dari 800-an miliaran. Kalau kita lihat di sini ada pendapatan keuangan dari 10 miliaran menjadi dari 8 miliaran menjadi 10 miliaran. Tapi pendapatan keuangannya cuannya cuan. Kemudian kita lihat laba tahun berjalan dari 400-an miliaran menjadi 300-an miliaran. Nah ini dia berkurang juga ya. Tapi inilah yang agak aneh ya. Ibaratnya labanya meningkat, tapi kok ekuitasnya menurun. Bahkan hutangnya malah meningkat. Kemungkinan antara untuk hal lain ataupun kepada pemasok ya. Nanti kita lihat. Ini arus kas dari operasional. Penerimaan kas dari pelanggan 1,9 triliunan menjadi 1,7 triliunan karena penjualan menurun. Lalu di sini ada penerimaan dari pendapatan bunga yang tadi ya 8 miliar menjadi 10 miliaran. Biasa kas yang diperoleh dari aktivitas operasional berkurang juga. Kemarin tahun lalu 379 miliaran menjadi 320 miliaran. Yang ini entitas usahanya. Ada PT Awana Nuasa Kerami, PT Sinakai Duta Abadi, PT Primagama, PP Awana Anugerah Keramik. Ini kepemilikannya kayaknya gak ada yang berubah nih. Kepemilikannya gak ada berubah. Di sini ada disebutkan juga Dewan Komisaris dan direksinya. Untuk Dewan Komisaris ada Mas Tio, dan untuk apa ada atas Tandean Rustandi yang tadi ya direktur utamanya, Direktur Edi Suyanto.
Tapi kayak ada perubahan yang di Georgia. Di bagian direktur ada perubahan karena yang apanya sebelumnya bisa kayak udah meninggal gitu. Tapi semoga diberikan di tempat yang sesuai. Ini kas dan setelah kas. Kas rupiah menurun 186 juta menjadi 164 jutaan. Menurun cukup banyak ya. Nah, mereka bahkan di tangan itu ada pegang dolar Hong Kong 4,9 juta menjadi 4,8 juta. Bank taruh paling banyak di Bank Sentral Asia. Kemarin cuma taruh 7 miliaran, sekarang menjadi 17,6 miliaran. Bahkan untuk yang lain itu gak gitu cepat nih penamanya. OCBC ada juga 76 menjadi 666 ya. Inilah simpel uang Asia, ada euro, ada dolar. Deposito berjangka. Nah, ada yang kemarin banknya gak ada deposito, sekarang jadi ada seperti OCBC, UOB. Tapi yang lain berkurang ya. Untuk totalnya, tadi 400-an miliaran. Nah, ini data tadi yang investasi jangka pendek yang 161 miliaran itu di deposito. Kemarin mereka tahu di bank, di deposito di bank UOB dan BNI. Tapi sekarang udah gak ada ya, gak ada lagi depositonya. Ini mereka dalam jangka waktu di atas 3 bulan sampai 1 tahun. Piutang usaha. Nah, ini pihak berelasi nih. PT Catur Sentosa, Satu Hasil Sentosa, Caturandu Sentosa, semua Satu Sentosa. Nah, pihak berelasi itu berarti kurang lebih di bawah grup yang sama ataupun di bawah kepemilikan sama gitu-gitu ya. Nah, bahkan yang anehnya itu namanya itu semua pakai Catur dan Sentosa, rata-rata hampir mendekati Catur Sentosa nih. Jumlahnya pun besar kali, 700-an miliaran. Ibaratnya dibayar untuk dibayar hutang, dibayar ini, dibayar itu. Nah, itu udah jadi perusahaan bagus, tapi ini malah dipakai untuk apa nggak tahu lah ya. Kita lihat bahkan hutangnya ini yang pihak berelasi cenderung macet. Bahkan yang lebih dari 3 bulan, kemarin 30 miliar, sekarang udah jadi 70 miliar. Untuk yang beberapa seperti 2-3 bulan, 1-2 bulan, bahkan semua meningkat. Ini yang agak apa ya, ibaratnya kalau penjualan ke pihak berelasi pun seharusnya tidak menunggak pembayaran seperti ini. Itulah sulitnya mengapa penjualan ke pihak berelasi itu agak gimana gitu ya. Karena pihak berelasi itu kan berarti seperti perusahaan sendiri, hampir seperti perusahaan sendiri. Ibaratnya kalau di sini nggak bayar berarti perusahaan ini jadi nggak bagus. Kalau mau mempercantik keuangannya tinggal dibayarkan aja, nah udah tampak bagus. Nah, itulah yang harus kita waspadai. Ini yang apa ya, asetnya. Ini utang jangka pendek. Kemarin gak ada utang usaha dalam bentuk dolar, sekarang ada kepada Billion Fast Industrial Limited katanya. Kalau ini yang pihak ketiga, jadi ada dengan beberapa PT luar ya, China Glass Indonesia, Uni Se-Indo-Asia, nah PTW CV Bumi Mineral Indonesia. Ini ada kepada Xincheng International Hong Kong, Jibo Fuxing Keramik. Yang berarti ini antara mereka ambil bahan bakunya dari impor ataupun dari langsung jadi dari luar gitu, dari Cina, dari mana-mana, dari Hong Kong. Tapi setahu kami memang untuk keramik ini sekarang kebanyakan mereka ada impor dari luar. Karena mengapa? Keramik Indonesia terkadang agak lebih mahal, mereka pilih yang lebih murah seperti dari India, dari apa, tapi kualitasnya udah hampir sama. Nah, itulah
masanya di sana. Ini kepentingan non pengendali. Ini untuk anak-anak usahanya ya. Nah, modal saham. Tandean Rustandi sendiri memiliki 37,68%, PT Supa Kreasi 14,6%. Sekarang sisanya itu masyarakatnya. Karena gak ada berubah nih. Bahan baku yang digunakan 389 miliar menjadi 377 miliaran. Beban penjualan, pengangkutan dan pengiriman uang meningkat nih. Beban pengangkutan, gaji meningkat agak cukup besar ya, cukup banyak nih. Rata-rata meningkat nih bebannya dari 161 menjadi 180 miliaran. Padahal penjualannya menurun tuh. Nah, pendapatan keuangan tadi yang 10 miliar itu lebih banyak didapatkan dari bunga deposito berjangka. Karena mereka kan kemarin tahu deposito, sekarang udah tarik, jadi otomatis dapat bunganya. Dan bukan maksudnya gimana ya. Tapi walaupun mereka tarik kan ada beberapa deposito lagi, karena yang tadi kami bilang itu kan yang 161 miliaran yang tadi ya. Ini penjualan segmen ini yang di Jawa dan di luar Jawa. Tampaknya yang di Jawa ini masih terkonsentrasi di Jawa ya, karena cukup besar nih, beda jauh. Ini hasil segmennya. Kalau ini kita skip. Oh, tampaknya udah habis. Baiklah, itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Salam investasi.